adik-adik, shalom. Sebelum memulai ibadahnya kita, ayo kita berdiri, kita gerakan badannya kita dulu ya. Dari lagu yang berjudul Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Kita ulang sekali lagi ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita bertemu lagi Minggu 11 Oktober 2020. Tapi sebelum ibadah mulai, kita mempersiapkan Alkitabnya dan pulpen dan buku. Dan adik-adik, marilah kita bernyanyi dari Kidung Ceria 12 ayat 1, Pujilah Sang Raja. Ya, adik-adik, mari kita berdoa. Tapi sebelum kita berdoa, adik-adik lipat tangan dan tutup mata untuk kita menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu. Engkau sungguh baik. Engkau sudah memberikan kami kesehatan, kemampuan dalam kehidupan sehari-hari kami. Ya Bapa, sekarang kami akan memulai ibadah ini. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan berkatilah jiwa kakak-kakak layan kami yang akan sebentar memberitakan firman-Mu. Biarlah firman-Mu berguna bagi kebutuhan sehari-hari adik-adik. Ampunkanlah segala dosa kami ya Bapa. Hanya di doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 135 ayat yang kedua, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, sungguh langkah kami yang mengikutinya hidup sukacita. Selamat pagi adik-adik. Wah, bertemu lagi nih sama kakak Jessie. Di video kali ini kakak akan menceritakan tentang
kisah perjanjian lama dari kitab Hosea pasal 6 ayat 1 sampai ayat 3. Untuk adik-adik yang nonton video ini bersama mama papanya atau bersama kakaknya, nah bisa di pause dulu videonya supaya adik-adik bisa baca dulu firman Tuhannya sama mama papanya atau sama kakaknya. Kalau misalnya sudah dibaca, bisa dilanjut lagi videonya, oke? Kalau begitu kakak langsung masuk ke dalam cerita firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, ada tidak di antara kita yang pernah dimarahi mama papanya? Kakak yakin deh, pasti kita semua pernah dimarahi sama mama papanya. Kira-kira kenapa ya dimarahi? Pasti karena adik-adik bandel nih. Pasti karena adik-adik tidak mau dengar-dengaran sama mama papa. Kalau begitu berarti mama sama papa marah ke adik-adik bukan karena mereka benci dong sama adik-adik, ya kan? Nah, kalau begitu berarti adik-adik yang nakal kan? Bukan karena mama papa benci atau kakak benci. Karena itu adik-adik, kali ini kalau misalnya mama papanya bilang A, adik-adik jangan lakukan yang lain. Kalau mama papanya nih, misalnya adek, tolong rapikan dulu permainannya kalau habis bermain. Adik-adik malah tidak mau dengar, malah tetap biarkan deh permainannya, nanti mama yang rapikan. Adek tidak mau, adek malas. Pasti mama akan marah loh kalau adik-adik kayak begitu. Nah, karena begitu adik-adik dimarahilah sama mamanya. Berarti mama mau supaya adik-adik menjadi anak yang rajin, anak yang rapi, yang bersih, yang selalu mau merapikan rumahnya, yang selalu mau bertanggung jawab. Kalau sudah main, barang-barangnya, mainannya dirapikan. Nah, sama juga nih kalau misalnya adik-adik lagi sakit flu misalnya, terus adik-adik lihat es krim, mama enak sekali es krimnya, adik lihat, adik mau es krim itu, tapi mama tetap larang adik-adik. Kenapa? Karena kalau misalnya adik-adik tetap makan es krim itu, pasti yang pertama flu atau batuk adik-adik malah tidak sembuh. Adik-adik bisa semakin lama sekali sakitnya. Adik-adik mau tidak sakitnya lama? Mau tidak adik-adik terus sakit seperti itu? Tidak kan? Adik-adik pasti mau sehat, mau lebih kuat, mau supaya adik-adik bisa main terus sama teman-temannya adik-adik. Karena itu adik-adik dengar-dengaran sama mama papa. Nah, sama dengan firman Tuhan kita kali ini. Firman Tuhan kita kali ini di kitab Hosea pasal 6 ayat 1-3 juga berbicara tentang bangsa Israel adik-adik. Bangsa Israel yang tidak dengar-dengaran sama Tuhan. Karena mereka tidak dengar-dengaran sama Tuhan, akhirnya Tuhan menghukum mereka. Tuhan menghukum mereka supaya apa? Supaya mereka bisa lebih baik lagi daripada hari kemarin, lebih baik lagi di hari ini. Nah, sama seperti adik-adik juga, kalau dimarahi mama papanya atau kakaknya, pasti semuanya itu tujuannya supaya adik-adik lebih baik. Kalau begitu adik-adik harus belajar dengar-dengaran, belajar mendengarkan firman Tuhan juga, supaya adik-adik tahu, oh Tuhan Yesus senangnya begini nih, oh Tuhan Yesus maunya adik harus selalu taat sama orang tua, tidak boleh melawan. Nah, karena itu adik-adik, kalau adik-adik tahu isi firman Tuhan, pasti adik-adik juga tahu bagaimana sih yang Tuhan Yesus senangi, apa sih yang Tuhan Yesus mau, supaya hidup adik-adik juga bisa semakin baik. Nah, kalau begitu adik-adik mulai dari belajar firman Tuhan, belajar berdoa, rajin mendengarkan
firman Tuhan melalui ibadah IHMPA. Bukan hanya mendengarkan firman Tuhan ya, tapi bisa juga rajin memuji Tuhan di dalam ibadah IHMPA. Nah, kalau begitu adik-adik masih bingung nih, gimana sih Kak, bagaimana caranya supaya adik bisa lakukan 3 hal ini: rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, rajin memuji Tuhan. Nah, caranya yang punya oma opa nih di rumah bisa tanya loh sama opanya, atau bisa juga tanya si mama papanya atau sama kakaknya. Tapi yang punya oma opa loh bisa tanya serius, kakak serius bisa tanya oma opa. Kalau adik-adik tanya oma opa, pasti oma opa kan adik-adik pasti oma opa, oh begini caranya supaya adik-adik bisa rajin berdoa. Oh begini caranya supaya adik-adik bisa mengenal Tuhan Yesus. Nah, karena oma opa itu adik-adik mereka sudah lebih dahulu sekali, sama seperti adik-adik waktu masih kecil. Kalau adik-adik lahir tahun 2000, oma opa sudah lalu sekali adik-adik. Kalau adik-adik lahir tahun 2000-an, oma opa itu lebih tua lagi daripada itu. Mereka sudah lama sekali menjadi anak kecil. Mereka sudah lalui masa adik-adik. Karena itu oma opa pasti punya banyak sekali pengalaman yang baik untuk adik-adik, yang bisa membentuk adik-adik supaya membantu adik-adik mengenal Tuhan Yesus. Kalau begitu adik-adik, di tanggal 12 Oktober nanti kita akan merayakan HUT Pelkat PKLU GPIB. Nah, HUT Pelkat PKLU itu apa? Pelkat PKLU itu adalah pelayanan kategorial persekutuan kaum lanjut usia. Kaum lanjut usia, kakak itu apa ya? Kaum lanjut usia itu oma opa adik-adik. Nah, kalau begitu adik-adik, mari kita semua belajar mengenal Allah, belajar mengenal Tuhan Yesus dengan cara yang benar, yaitu dengan cara apa? Rajin berdoa, rajin mendengar firman Tuhan, dan juga rajin memuji nama Tuhan melalui ibadah IHMPA pastinya. Nah, karena itu ketika kita sudah melakukan ketiga langkah ini, maka kita bisa menjalankan setiap aktivitas kehidupan kita. Setiap adik-adik bisa menjadi anak yang sangat disenangi oleh Tuhan Yesus, dan juga sangat disenangi oleh mama, papa, oma, opa, serta kakak adik-adik. Oke adik-adik, mari kita menjadi anak-anak yang selalu bisa disenangi oleh semua orang. Amin. Halo adik-adik, hari ini kita akan membuat aktivitas. Nah, adik-adik, aktivitas hari ini akan digabung ya, kelas TK, kelas anak kecil, dan kelas tanggung. Nah, adik-adik, hari ini kita akan membuat tempat taruh sesuatu. Bisa taruh pensil, bisa taruh bolpen, bisa taruh bunga, bisa taruh mainan-mainan yang kecil-kecil juga. Nah, seperti ini adik-adik kita akan membuatnya. Yuk, kita langsung saja membuat. Nah adik-adik, pertama-tama adik-adik ambil bekas air mineral yang adik-adik sudah minum tadi, kemudian dilap sampai kering ya. Kemudian stik es krim yang ada di depan adik-adik tempel di sini. Ditempel untuk semua ya. Nah, karena di sini stik es krimnya Kakak Jen terlalu panjang, makanya Kakak Jen potong jadi 2 seperti ini adik-adik. Nah, kemudian Kakak Jen warnai seperti ini. Nah adik-adik, kemudian kita tempel ya sampai full di sini. Terserah adik-adik mau jarak-jarak atau adik-adik mau berdekatan jaraknya. Yuk. Nah adik-adik, setelah semuanya
sudah tertempel seperti ini, lepas. Setelah semuanya sudah tertempel seperti ini, adik-adik boleh ambil kertas origami dan adik-adik gambarkan pola seperti ini. Ada love, ada bintang, ada awan-awan, ada bulat. Nah, kemudian ada juga bunga dan juga ada namanya kakak Jen. Adik-adik boleh tulis namanya adik-adik juga, terus digunting dan ditempel ya nantinya. Nah, adik-adik untuk kertasnya adik-adik boleh memilih terserah warna apa kesukaannya adik-adik. Yuk digunting kemudian ditempel di yang tadi kita sudah tempelkan itu ya. Oke. Seperti ini ya adik-adik. Nah, kita tempelkan di sini. Nah, sudah ada beberapa yang kakak Jen tempel ya adik-adik. Sudah ada beberapa yang kakak Jen tempelkan ya adik-adik. Ini lemnya masih agak basah, jadi suka terlepas sendiri. Mohon maaf ya adik-adik. Nah, adik-adik ada bunga yang sudah kakak Jen tempelkan, ada awan-awan yang ada tulisan pelkat PA, ada bintang, ada bulat, dan yang terakhir kakak Jen ingin tempelkan love. Nah, kakak Jen ingin tempelkan love di sini. Ya. Nah, jadinya seperti ini ya adik-adik. Nah, cantik kan? Nah, adik-adik, ini adalah tempat pensil atau tempat isi mainan, atau bisa juga untuk taruh bunga di dalamnya. Seperti ini ya adik-adik. Selamat mencoba di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa video atau fotonya dimasukkan ke dalam grup orang tua ya. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Karena itu, adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena pada hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang taat kepada orang tua kami, yang patuh terhadap apapun yang orang tua kami perintahkan, atau yang orang tua kami nasihatkan kepada kami. Ya Tuhan, ajarkanlah kami untuk selalu tekun kepada orang tua kami, tekun kepada orang-orang di sekitar kami. Terutama Tuhan, kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang tekun terhadap firman-firman-Mu. Kami juga mendoakan kedua orang tua kami, kiranya mereka selalu diberikan kekuatan, kesehatan daripada-Mu. Sertai mereka di dalam setiap aktivitas kehidupan mereka. Jauhkanlah mereka daripada mara bahaya di dalam setiap pekerjaannya, ataupun di dalam setiap perjalanan yang mereka tempuh nantinya. Ya Tuhan, kami memohon kepada-Mu, kiranya Engkau selalu mau memenuhi segala kebutuhan kami masing-masing di tengah-tengah pandemi ini. Demikian juga kami mendoakan untuk kakak-kakak layan pelkat PA, kiranya penyertaan-Mu selalu ada di dalam mereka, kasih karunia dan Roh Kudus-Mu selalu bekerja di dalam pelkat PA, sehingga pelkat ini Tuhan bisa menjadi pelkat yang membangun anak-anaknya, membawa anak-anaknya lebih mengenal kepada-Mu. Terlebih lagi anak-anak-Mu di pelkat PA ini nantinya bisa menjadi anak-anak terang dunia, anak-anak yang memberi damai sejahtera-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami juga mendoakan kepada para pengurus pelkat PA, kakak-kakak layan PA, kiranya semuanya Engkau berkati, Engkau beri kesehatan, beri mereka kekuatan dalam menjalani setiap aktivitas mereka masing-masing, sehingga ya Tuhan, apapun yang mereka jalani, boleh selalu ada penyertaan-Mu di dalamnya.
Demikian juga ketika mereka memutuskan segala sesuatu untuk pelkat ini, kiranya hikmat dan Roh Kudus-Mu bekerja di dalamnya, sehingga apapun yang diputuskan, apapun yang akan dilakukan demi pelkat ini, semuanya itu adalah yang terbaik demi kemuliaan nama-Mu. Kami juga mendoakan bangsa dan negara ini, kiranya Tuhan Engkau memberkati, menyertai bangsa ini, jauhkan segala macam mara bahaya dari bangsa kami, sertai seluruh rakyat Indonesia maupun pemerintah-pemerintah dari pelosok hingga ke pusat. Tuhan beri kami semua rakyat-Mu damai sejahtera, sehingga kami semua memperoleh sukacita daripada-Mu. Ya Tuhan, inilah permohonan kami dan ungkapan syukur kami yang kami bawakan kepadamu. Di dalam nama anak-Mu yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita memberikan persembahan. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 205 ayat 1 dan 2. Aku suka membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Kepada Tuhanku ku beri persembahan, lawan diri tak tahu apa aku yang kanda. Adik-adik, marilah kita berdoa. Dan kita akan mendoakan persembahan kita. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Tuhan surga, karena tadi sudah kami memberikan persembahan. Bila persembahan ini berguna bagi pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Hanya doa kami Tuhan Yesus, kami alaskan dalam Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Besar kasih Bapakku, selalu melingkupiku di mana-mana diriku diasuhnya. Adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri ibadahnya kita. Mari adik-adik berdiri. Kita mau berdoa untuk menutup ibadah ini. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah boleh beribadah di hari ini. Ibadah kami telah selesai, kami akan melanjutkan aktivitas kami di hari ini. Mohon penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kami mohon juga Tuhan memberkati kami dari hari ini hingga seterusnya. Ampunilah setiap salah dan dosa kami. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Ya, adik-adik, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.